Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama kami mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberi rahmat dan hikmatnya hingga malam ini kita bisa dapat mengikuti webinar yang diadakan pada malam hari ini. Kami dari kelompok 7 berterima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah berpartisipasi ikut dalam acara webinar ini, terutama khususnya kepada narasumber kita yang menyampaikan materi kita pada malam hari ini. Sebelum memulai acara yang selanjutnya, webinar ini diselenggarakan oleh kelompok 7 pendidikan luar sekolah yang dari mata kuliah pendidikan luar sekolah yang beranggotakan Novita Mesaragi, Deborah Manalu, Gita Puspitra Sari, dan saya sendiri Priska Medianduro. Saya di sini selaku moderator pada acara malam hari ini. Acara webinar hari ini bertemakan aktivitas fisik bagi kebugaran dan kesehatan yang dibawakan langsung oleh Kak Riyadi Wisono Manalu dari Umpati. Sebelum acara selanjutnya, yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Kak Riyadi Wisono Manalu, kepada Kak Riyadi Wisono Manalu saya persilakan untuk menyampaikan materi kita pada malam hari ini. Nah, teman-teman sebelumnya karena saya mau share screen melalui laptop bisa diterima di admin akun saya satu lagi untuk host. Terima kasih kepada teman kita, saudara Deborah. Untuk Deborah bisa alihkan pada saya sebagai saya yang share screen. Keluar. Iya. Bentar ya Kak. Sabar.
Ya, teman-teman, sebelumnya terima kasih kepada teman-teman mahasiswa dari Universitas Negeri Medan angkatan 2020 dari program studi pendidikan guru sekolah dasar dan jurusan program studi pendidikan guru sekolah dasar juga. Nah, sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman karena saya juga sudah diberikan kesempatan untuk menyampaikan materi tentang aktivitas fisik bagi kesehatan dan kebugaran. Nah, sebelum saya menyampaikannya teman-teman untuk kelompok dari pendidikan luar sekolah dari Universitas Indonesia ini, supaya saya jelaskan dulu. Perkenalkan, nama saya Wiryadi Wisono Menalu. Saya dari Universitas Universitas Patimura Ambon. Nah, saya sangat bangga dan sangat merasa terhargai karena sudah diundang sebagai narasumber. Meskipun ini merupakan bukan jurusan inti saya. Mungkin teman-teman bisa memilih teman dari biologi, dari Penjas, tapi karena teman-teman sudah menawarkan ya sudah. Kita mulai untuk sekian perkenalan saya. Kita mulai untuk materi kita. Nah, pada pembahasan ini kita akan membahas tentang aktivitas fisik bagi kesehatan dan kebugaran. Next. Si jamu cik. Ya jamu. Nah, sebelumnya kita tentu sudah kita ketahui apa itu kesehatan, tapi berikut adalah penjelasan tentang teknologi dan kesehatan. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selain mempermudah kehidupan manusia dalam berbagai kegiatan sehari-hari, juga membawa manusia ke dalam pola hidup yang kurang sehat dan bergerak. Nah, teman-teman, di zaman revolusi industri 4.0 ini, kita kaitkan dengan kesehatan kita. Teman-teman pasti sangat tergoda dengan teknologi yang sudah disediakan oleh era 4.0 sekarang. Makanya mungkin teman-teman dari paling cuma 30% yang sering melakukan olahraga dan lainnya itu sudah memilih hidup praktis ataupun hidup mengikuti era zaman. Nah, di sini dibilang kondisi semacam ini menyebabkan tubuh tidak bugar dan munculnya berbagai masalah kesehatan seperti kegemukan, tekanan darah tinggi, diabetes mellitus, dan penyakit jantung koroner. Kebugaran jasmani berarti kesanggupan seseorang untuk menjalankan tugas sehari-hari tanpa merasa lelah yang berlebihan sehat. Menunjuk pada kondisi seseorang yang terbebas dari segala jenis penyakit. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, teman-teman. Mungkin apalagi di masa COVID ini, teman-teman juga pasti sudah sangat jarang untuk melakukan olahraga. Makanya kalau teman-teman mungkin besok tiba-tiba olahraga, teman-teman pasti akan mudah merasa capek karena teman-teman tidak membiasakan untuk menggerakkan otot ataupun menggerakkan badan teman-teman, sehingga juga di sini jelaskan juga bahwa orang yang tidak sering menggerak ataupun hanya tiduran ataupun mengikuti era 4.0 ini dibilang bisa mengakibatkan tekanan darah tinggi dan berbagai masalah kesehatan ataupun kegemukan. Nah, untuk teman-teman juga supaya menghindari dan mendapatkan yang ada. Next. Nah, apa sih kesuksesan dan kesehatan? Tentu kalau
orang sisi itu mencapai posisinya itu pasti melalui beberapa tahap-tahap yang sangat sulit mereka lalui. Kita hubungkan dengan kesehatannya. Jika seseorang dapat meraih kebugaran dan kesehatan, berarti orang tersebut akan mendapatkan kesuksesan hidup. Nah, arti kesuksesan ini bukan arti kita mencapai sesuatu yang bisa kita lihat. Contohnya sukses. Kalau wisuda juga kaitkan tentang sukses dalam sehat. Nah, sukses adalah suatu istilah. Sukses adalah bagaimana seseorang keluar dari comfort zone itu artinya nyaman kalian. Zona nyaman kita kan ini mengikuti era 4.0. Jadi di sini dibilang kita harus keluar dari zaman ataupun comfort era dan mencoba menjadi lebih baik dari sebelumnya. Artinya kita harus beralih dari kehidupan. Bisa kita mengikuti era 4.0, mengikuti era teknologi, tetapi kita juga harus membiasakan diri untuk keluar dari era itu. Kita juga harus berpikir badan kita itu harus bugar dan kesehatan kita harus maksimal. Dan di sini ada gambar. Nah, ternyata pikiran juga salah satu pengaruh yang sangat besar dalam kesehatan kita. Seperti yang sudah jelaskan tadi, tekanan darah tinggi, mungkin cepat lelah, mudah emosi. Nah, di sini dibilang kita harus berpikir happy, expressive, successful, positive thinking. Nah, yang paling penting saya rasakan ini artinya positive thinking. Kita harus positive thinking terhadap tubuh kita harus berpikir sehat. Kita mulai berpikir sehingga kita bisa mulai bertindak seperti itu. Next. Molo di neon jabatan oka. Nah, sekarang kita jelas tentang apa sih masalah kesehatan dan kebugaran. Nah, setelah kita ketahui tadi tentang teknologi dan kesehatan dan kebugaran, di sini kita lihat masalah. Penyakit dapat menyerang siapa saja dalam usia berapapun. Banyaknya orang yang berbaring di rumah sakit menunjukkan bahwa berbagai penyakit lalu mulai kesehatan. Nah, teman-teman sebelumnya bisa dinyalakan kameranya. Mulai dah kubo, tu alang akan langsung transaksi tu parhau apa ay langsung homa na itu langsung jalan di lo tua tu dia karena tu notaris ido Halo ada orang borong halo seperti apa halo bangun nama ban kameranya penyakit yang ataupun masalah dalam kesehatan dan kebugaran yang pertama itu ada obesitas, yang kedua kanker, dan yang ketiga itu adalah penyakit kardiovaskular. Nah, penyakit kardiovaskular ini adalah penyakit yang berhubungan tentang penyempitan pembuluh darah. Nanti kita akan bahas tentang ada stroke, jantung, naik juga di sini ada. Nah, yang keempat itu adalah penyakit jantung, yang kelima itu osteoporosis. Itu adalah membahas tentang tulang. Ada yang nanti kita bahas tentang tulang. Selanjutnya setiap bencana dalam saksi jual beli kan melibatkan kepala desa. Badilian ongkos soalnya sekedar itu. Nah, kita bahas untuk kita bahas untuk di holok kana puna saya dah ano. Ilo, ale dangarong. Nah, kesehatan yang pertama itu adalah obesitas ataupun kelebihan berat badan. Mungkin di daerah teman-teman ada yang obesitas. Obesitas adalah kondisi kronis akibat penumpukan lemak dalam tubuh yang sangat tinggi. Obesitas terjadi karena asupan kalori yang lebih banyak dibandingkan aktivitas membakar kalori, sehingga kalori yang berlebih menumpuk dalam bentuk lemak.
Apabila kondisi tersebut terjadi dalam waktu yang lama, maka akan menambah berat badan hingga mengalami obesitas. Nah, di sini ada juga penyebab obesitas terjadi ketika seseorang mengonsumsi makanan dan minuman yang tinggi kalori tanpa melakukan aktivitas fisik untuk membakar kalori berlebih tersebut. Kalori yang tidak digunakan itu selanjutnya diubah menjadi lemak di dalam tubuh sehingga membuat seseorang mengalami penambahan berat badan hingga akhirnya di sekeliling kita, mungkin di sekeliling teman-teman atau daerah dan sana ada teman-teman lihat dalam hari itu ada teman dari teman itu badannya gemuk tapi makanya sedikit. Jadi seorang masa cerita tuh kan, molo si hopong nungai nang di Karajon nih kan, bawai adalah hutan kawasan sulit. Kalau mesti transaksi jual beli. Jadi obesitas itu juga adalah keturunan genetik, mungkin ada ayahnya atau kakeknya. Ada juga obesitas itu terjadi efek samping obat-obatan, hamilan, kurang tidur, dan pertambahan usia. Selanjutnya, nah dilihat deh secara semua harga tuh lagi 210 juta. 210 juta dia lagi, 210 juta tua. Kalian membayangkan kalau kalian seperti ini, apakah kalian bebas bergerak? Apakah kalian bebas lari ke makanya mulai hari ini kita udayakan naso kare jeruk ima kebaran kesehatan. mana harga 70.000 mahauma baru lahan kosong 10.000. Ido na jalan laki narongnya ka arong tang ribe na antaranya ka manusangin na dia nih masih ima jadi mau hebat ini aku nak kurang hidup ini akan namun dia nak berbinje hira normal sebenarnya memiliki mekanisme sendiri yang menghancurkan normal ini. Namun ada kalanya tersebut dan normal akan tumbuh secara terkendali. Nah, kita lihat di sini adalah faktor yang berkaitan sama dengan tadi, memiliki riwayat dalam keluarga, terpapar radiasi ataupun sinar radiasi. Sinar matahari. Di sini saya ada di sini kata kimia. Apalagi kita sebagai medis mungkin ada yang post jauh dari orang tua. Nah, ini kita menjaga kesehatan kita karena jajanan itu banyak mengandung zat kimia dan berpeluang besar menyebabkan kanker karena kita juga tidak tahu dari pembuatan makanan jalan itu. Yang ketiga adalah virus seperti hepatitis B. Hepatitis B ini adalah penyakit menuju HIV. Kalau tidak salah hepatitis ini sampai ke hepatitis D kalau tidak salah ya. Oh iya. Hepatitis D dan HPV atau infeksi lainnya. Juga di sini karena mengkonsumsi obat-obat hormonal dan tinggi atau jangka panjang. Artinya di sini teman-teman harus obat yang juga bisa mengakibatkan kanker. Tubuh tidak menerima Anda ataupun zat-zat yang terkandung dalam kanker juga bisa berpeluang besar karena obesitas juga di sini. Ada juga kurang aktivitas fisik karena teman-teman mager ataupun tiduran PC gitu. Tambahi aktivitas fisik. Ada juga di sini untuk pola makan tidak sehat, menderita penyebab penyakit kronis. Seperti penyakit kronis. Ada umur juga belum besar mengakibatkan kanker. Ada juga penurunan kekebalan tubuh misalnya karena menderita HIV, diabetes dan diabetes mellitus.
maksud itu songonok kan Roma misalnya narahi hirap parang ni si serong si jak akan mu si serong si Nah, katanya di sini kanker di Amerika Serikat. Dari kelima kematian terjadi oleh kanker. Kematian akibat kanker pada wanita didominasi oleh kanker payudara 19%, kanker paru-paru 2%, serta kanker kolon dan rahim yang besar. Nah, ternyata di sini ada beberapa 150 rasa. Ada kanker otak, kanker paru-paru, kanker payudara, dan banyak lagi yang sudah dijelaskan. Tanpa penjara. Dang. Daw. Anong ba bisa naik kan hirasi sa mo katu na pero tinuod. Daw, sisitong katul mo tinuod ni. Sekarang mak na manuntut. Ino, dila si BBC. Jadi ketiga adalah penyakit kardiovaskular. Nah, penyakit ini biasanya terjadi karena ada gangguan pada jantung dan pembuluh darah ataupun penyempitan pembuluh darah sehingga peredaran darah itu tidak berjalan secara normal. Penyakit jantung dan stroke merupakan dua penyakit kardiovaskular yang paling banyak dikenal, namun ada juga penyakit kardiovaskular yang lainnya. Kardiovaskular ini adalah penyempitan pembuluh darah. Kalau misalkan penyempitan pembuluh darah itu berarti darah itu tidak normal. Seperti biasanya, sehingga oksigen yang masuk dalam tubuh dan pemasukan akan berkurang. Dan pada dasar jantung memompa darah, itu juga kan misalnya seperti ini. Jantung sebenarnya memompa 25, padahal karena normalnya itu 25, tetapi karena pembuluh darahnya sudah menyempit, maka pembuluh darah ini banyak 20. Nah, ini menyebabkan penyakit jantung atau gimana kan? Ini juga ada penyakit kardiovaskular. Yang pertama itu adalah penyakitnya aritmia. Kita mediasi, kita kasih kerja pokalatina, mga tanong na kan itu mah. Baru si Mamita pe tong song ni tanong na sudah. Seperti ini. Nah, kita aritmia. Itu adalah penyakit penyempitan di pembuluh arteri koroner yang disebabkan oleh penumpukan plak. Kondisi ini membuat pasokan darah menuju ke jantung menjadi kurang. Ketiga itu adalah penyakit stroke. Ini sudah dengar lagi di daerah kita. Stroke adalah penyakit yang terjadi ketika pasokan menuju otak terganggu akibat terhambat atau pembuluh darah tanpa pasokan darah yang cukup, otak tidak akan mendapatkan asupan oksigen dan nutrisi, akibatnya sel di otak akan rusak. Nah, stroke ini juga teman-teman tahu, ini juga bisa disebabkan karena asam lambung naik, tensi tinggi hingga mengakibatkan saraf-sarafnya makanya bisa menyebabkan stroke. Dan darah itu tidak kerja normal. Selanjutnya ngarang dili nga ni pusok mo di malaki manang dili club. Baik, Pak. Penyakit diabetes mellitus. Selanjutnya baik, mama situ dah ngaruh ni baik jalan di bebe nak saya buat club.
Ido. Nah, Nah, di sini di sini kita bisa lihat beberapa keuntungan dari kebugaran ataupun ataupun kesehatan. kesehatan. Yang pertama itu adalah Arang surat tanona. Arang surat tanona. laut. Ido. Nah, Kebugaran. ini Ini ada tokoh-tokoh yang terkenal ini seorang binaragawan yang bernama bernama Ajarai. Mana yang serusun? cewek bisa lihat Odo weang. kenapa ada itu karena dia menjaga pola mungkin menjaga pola makan dan melakukan olahraga Maksudku yang odo. terakhir Ahom memang tidak boleh mana. Asal weang tuh odo weang. Oh weang pernah tuh nomor nih. jantung paru. Oh. Ternyata di sini dengan kita berolahraga Oh. lebih kuat dari orang yang hanya tidur-tiduran, orang yang tidak bergerak. Ini sudah jelaskan. Nah, keuntungan olahraga kesehatan itu adalah menguatkan jantung, menurunkan tekanan darah tinggi, menyembuhkan diabetes mellitus. Terbangkan darah mencegah osteoporosis. Nah, di sini untuk teman-teman yang pusing karena kuliah, keuntungan pusing karena kuliah tekanan darah tinggi, emosi. Nah, solusi yang saya tawarkan itu teman-teman, mungkin kalian berolahraga lah dulu. Karena kalian banyak tugas, ujian, pikiran mentok, tahu apa. Kalian teman-teman itu bisa mencoba untuk berolahraga, contohnya lari, badan bergerak, dan otak juga semakin mudah untuk menerima rangsangan dari lingkungan kita. Itulah yang bisa menghindari tekanan darah tinggi. Lanjutnya. Nah, ini ada beberapa penjelasan tentang keuntungan dari olahraga. Yang pertama itu adalah olahraga itu menguatkan jantung. Olahraga menyebabkan pembuluh darah jadi lebih lebar. Olahraga dalam waktu yang lama dapat memacu pertumbuhan pembuluh darah kapiler baru di sekitar pembuluh darah tersumbat sehingga menyebabkan jantung tetap mendapatkan pasokan oksigen. Nah, disinilah pembuluh darah baru dan pembuluh darah kapiler itu saling melengkapi ataupun berkombinasi dalam bekerja untuk menyeimbangkan kedua olahraga tadi 5 liter orang yang dapat menurunkan tekanan darah tinggi seperti tadi. Olahraga dapat merangsang pembuluh darah kapiler sehingga dapat memperlancar peredaran darah dan akhirnya tekanan darah menjadi berkurang. Nah, olahraga juga dapat membantu mengeluarkan garam dan air sehingga volume darah menurun dan tekanan darah bisa menjadi normal. Baik. Kembali yang tadi Deborah. Olahraga yang terukur dapat menyembuhkan diabetes mellitus tidak tergantung insulin. Olahraga dengan intensitas tertentu dapat membakar lemak dalam darah. Berkurangnya kadar lemak darah akan menambahkan tubuh terhadap insulin dan akhirnya gula darah juga akan turun. Lanjut.
Dapat Tempat membakar lembu termasuk termasuk kolesterol. Kolesterol terdiri atas HDL HDL dan LDL. Teman-teman IPA itu belum belajar ini. Karena saya yang teknik jadi saya kurang tahu. LDL dapat membentuk penumpukan lemak pada dinding pembuluh darah. HDL dalam darah melapisi bagian dalam dari dinding arteri dan membantu melarutkan penumpukan lemak. Nah, dari beberapa keuntungan yang kita lihat dari olahraga ini, ada juga nih olahraga mensegah osteoporosis. Nah, dapat kita simpulkan bahwa olahraga ini ternyata sangat berfungsi untuk menyehatkan terutama untuk jantung. Memperkuat kinerja jantung dan bisa menghindari beberapa penyakit yang sudah kita jelaskan tadi. Selanjutnya, Nah, di sini ada cara kita berolahraga. Jadi teman-teman kita berolahraga salah olahraga. Nah, yang pertama itu Di mana? Lanjut terus. Si jamur. Bukan olahraga, kita juga harus perlu memperhatikan cek apa saya kedengaran. Penelitian yang kita lakukan, maka harus menggunakan aturan olahraga yang benar, yaitu prinsip fit. Fit ini kepanjangan dari frekuensi, intensitas, yang kita dapat pada tubuh diantaranya adalah bisa meningkatkan kapasitas aerobik yang menjadi indikator bagus tidaknya tingkat kebugaran seseorang. Nah, kita bahas satu persatu itu. Di sini dikatakan untuk frekuensinya itu cukup. Frekuensi latihan sering dianggap sebagai kepadatan latihan. Jadi untuk berdasarkan latihan ada 2 sampai 3 hari saja kita lakukan latihan berat dalam olahraga supaya kita juga tidak terganggu. Yang kemudian adalah ada intensitas. Intensitas ini menyatakan berat ringannya beban latihan dan merupakan faktor utama yang mempengaruhi efek latihan terhadap tubuh atau fungsi dari kuatnya saraf terhadap beban tertentu pada waktu latihan. Nah, contoh intensitas ini teman-teman itu pada saat kalian diksi lah. Jangan kalian angkat sesuai dengan kemampuan kalian dan memaksa juga bisa membuat cedera. Nah, untuk time antara 30 untuk time dalam berolahraga juga cukup dulu. 5 menit kita melakukan gerakan ini dan 10 menit kita lakukan pemanasan. Nah, yang keempat itu kita juga harus lihat bagaimana itu cara tipe dalam berolahraga. Kita harus memilih olahraga yang sesuai dengan kemampuan kita lah.
bentuk latihan yang berbeda atau memberikan efek pada bagian tubuh yang berbeda pula. Contohnya kalian lari kan, kalian lari itu memperlancar peredaran darah, memperkuat energi jantung, memperkuat otot-otot. Tetapi ketika kalian membatas lebih, contohnya itu juga bisa mengakibatkan cedera teman-teman. Nah, itulah dari prinsip yaitu itu adalah frekuensi, intensitas, time dan type ataupun tipe. Next. Cara menjaga kesehatan kebugaran. Jadi kita melihat masalah kesehatan dan kebugaran di sini. Bagaimana cara kita menjaga kesehatan dan kebugaran? Yang pertama itu kita harus menjaga pola makan sehat kita. Kita harus berpedoman pada pedoman umum gizi seimbang PGS, yaitu 60-70% kebutuhan energi dari karbohidrat dan 10-15% energi dari protein dan 10-25% energi dari lemak. Tetapi ketika kalian mengkonsumsi makanan yang mengandung makanan yang mengandung besar kalori, itu bisa mengakibatkan obesitas karena kalori ini akan menimbun menjadi lemak. Kayak kalian bentuk-bentuk. Nah, di sini ada menu sehat Indonesia. Sehat sempurna. Inilah kita ada buah-buahan, lanjut. Dan untuk istirahat normal kita dalam satu hari itu teman-teman, apalagi kita sebagai anak kos, apalagi mungkin anak kos ataupun ada yang di rumahnya tetapi sering begadang. Di sini katanya kita harus istirahat ataupun tidur 7 sampai 8 jam tiap hari supaya kondisi tubuh kita tetap stabil dan bagian tubuh ataupun kinerja bagian tubuh kita itu berjalan normal ataupun tidak ada yang cedera dan tidak mengakibatkan beberapa masalah penyakit contohnya obesitas, kanker, penyakit kardiovaskular, penyakit jantung, stroke, dan tekanan darah tinggi dan lain-lain lagi. Next. Nah, demikianlah materi yang boleh saya sampaikan kepada teman-teman. Saya mengucapkan terima kasih. Saya mengucapkan luar biasa kepada teman-teman yang sudah memberikan saya kesempatan berkenalan dengan kalian. Kalian dalam kamera. Tetapi saya sangat berbangga diri. Saya mohon maklumi. Baik, penyampaian materi yang disampaikan itu aktivitas fisik bagi kebugaran dan jasmani. Baik teman-teman, sekarang ke dalam sesi tanya jawab. Kami silakan kepada teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaannya.